tinggal dikit kan Haji, tinggal berapa lembar? Kalau 15 lembar berarti kan bolak-balik 30 halaman kan? Ya pas lah. 7 ya benar halaman. Iya, biar khatam insyaallah. Insyaallah kalau nggak khatam bisa khatam-khatamnya. Senyampe-nyampe, nggak ngejar target. Dan makalah yang ke-14. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas itu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, Malik itu nama bapaknya. Ia lahir 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Berarti begitu Rasulullah hijrah, Anas ini umur 10 tahun. Kemudian oleh ibunya, Anas ini dipasrahkan ke Rasulullah, atau kalau sekarang mah di pesantren ini jadi santri dalam. Santri dalam itu santri yang enggak tinggal di pesantren tapi tinggalnya di rumah kiai. Nah ini Anas umur 10 tahun. Kalau sekarang 10 tahun itu kelas berapa? Kelas 4 ya? Ya kelas 4. Jadi Anas itu udah mulai nyantri dari umur 10 tahun. Nah karena ia itu dari umur 10 tahun sampai Rasulullah wafat, tinggal di rumah Rasulullah, maka Anas ini salah satu orang yang banyak meriwayatkan tentang Rasulullah, banyak bercerita tentang Rasulullah. Dan Anas ini didoakan oleh Rasulullah dengan banyak harta, banyak anak. Dan benar setelah Rasulullah wafat berarti Anas umur 20 tahun. Itu dikaruniai oleh Allah harta yang melimpah dan anaknya sejumlah umurnya. Berarti umur sekarang berapa Mbak? 33. Oh berarti anaknya ke 33 ya. Anas itu meninggal di usia 103 tahun. Dan Anas ini termasuk yang meninggal paling belakang dari para sahabat. Sahabat-sahabat yang lain sudah meninggal, itu Anas paling belakangan. Dan anaknya sejumlah umurnya. Dalam satu catatan itu 103 tahun. Kalau istri satu nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau istri satu melahirin sampai 103 ya. Yang minimal 10 lah. Lah, minimal 10 lah ya Pak ya. Kalau 10 kan lahirin 10 kan pas ya. Ya iya kalau satu nggak mungkin Pak. Oh, anaknya sejumlah umurnya. Dan Anas bin Malik ini yang meriwayatkan hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Makanya kalau orang belajar hadis, yang nama paling banyak disebut kalau enggak Abu Hurairah ya Anas bin Malik. Lah Anas bin Malik itu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibni Malik namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia. Innal ardh, sesungguhnya bumi, tunadi, manggil-manggil, kulla yaumin, setiap hari, iyana, secara tersembunyi. Ini yang ngomong Anas bin Malik. Manggilnya bumi apa? Bi asyri kalimatin, dengan 10 panggilan, 10 kalimat. Wa taqulu, dan
berucaplah al-ardu ay al-ardu bumi allati nahnu 'alaiha, yang kita berada di atas bumi. Berarti bumi yang kita injak-injak ini setiap hari itu ngomong 10 ucapan. Yang pertama, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam. Kalau dulu zaman saya sekolah ada teori Robert Charles Darwin. Ingat gak Pak? Tahu. Sekolah nggak pernah masuk. Buku satu dilipat taruh di sini, sepatu diinjek belakangnya. Dulu ada teori katanya manusia itu hasil evolusi dari kok ngaku ya? Tahu aja. Ayo. Kalau saya juga ikhlas ya. Kosong orang ganteng-ganteng begini dibilang keturunan monyet. Wong Quran bilang kita dari Adam. Mereka ya namanya teori kan ya boleh dibantah, boleh benar, boleh enggak. Tapi kalau evolusi, mosok sampai sekarang kok nggak evolusi lagi, kok begini-begini aja. Ya ibna Adam, wahai keturunan Nabi Adam, tas'a, engkau berlari tapi jalan tapi kayak lari kok. Di lomba itu kan ada ya cabang atletik yang jalan tapi kayak lari begini-begini. Itu tas'a. Sa'i, makanya sa'i itu kan begitu kan. Sa'i itu enggak lari tapi jalan tapi cepat. Nah, tas'a itu sebahasa dengan sa'i. Orang sa'i dari sofa dan marwah. Walaupun kita kalau jalan santai itu ke bawah, apa orang-orang yang apalagi ngelihat orang yang hitam-hitam tinggi-tinggi. Kita langkah udah dapat 10, dia 2 langkah juga udah. Tas'a itu berjalan tapi cepat. Ai tajri, engkau berlari berjalan ila kulli jihadin, ke semua arah. Hala kaunika, seperti yang engkau inginkan. Ala dhahri, di atas punggung. Kata bumi, engkau lari ke sono kemari di atas punggung. Dulu sampai ke Depok, sampai ke Tangerang. Sekarang cuma muter-muter PMI aja pusing. Siapa ya? Pak Satap. Kan tiap hari muter aja PMI. Tapi wa masiruka, tujuan akhir fi batni, di dalam perutku. Mau muter kemana kayak terserah, kata bumi, tapi suatu saat engkau akan masuk ke dalam perut. Muter ya kemana di atas bumi. Ntar kalau udah capek, udah nyerah, udah pasang bendera kuning, ada tulisannya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata bumi, sini. Udah lama saya nunggu ini. Ai artinya marji'uka, tempat kembalimu, fi batni, di dalam perut. Kalau ada Pak Idris untuk nyanyi, dihimpit bumi dan terbakar api, gimana Pak? Gak tahu loh kalau nyawer itu. Kalau lagu Bali dia tahu. Lagu Bang Toyib dia tahu. Oh, lagu Bang Toyib tahu itu. Ya kan dihimpit bumi kan ya. Kalau Roma Irama ya secepatnya jasad ditunda. Oh, gimana buat lagunya Pak? Gak ada Pak Idris yang belum nyanyi. Wa taksi, dan engkau membangkang, engkau bermaksiat khaliqoka terhadap
sang penciptamu ala dhahri di atas punggungmu. Manusia, engkau sering bermaksiat melawan perintah Tuhanmu. Awas, kata bunyi awas. Wa tu'adzab, dan engkau akan diadab godan esok hari idza kunta fi batni, ketika engkau sudah masuk ke dalam perutku. Tadi dihimpit bumi dan terbakar api, hancur lebur tulangnya, terus gimana? Serta hangus tubuhnya. Lagu Idalaila ternyata mungkin ikuti ini ya. Engkau bermaksiat wes karepmu terserah, tapi nanti suatu saat engkau akan diadab idza kunta fi badni, ketika engkau berada dalam perut. Di bumi ngancem berarti ya. Awas ya, tiap hari diberakin, dikencingin. Awas. Watan hak, dan engkau tertawa lepas ketika maksiat, maksudnya ala dhahri di atas punggung, wa tabki fi badni, dan engkau akan menangis dalam perut. Teriakannya bumi, silahkan ketawa dalam maksiat seluasnya. Ketika lagi itu kan ketawa ketinggi dulu ya. Awas, akan nangis di dalam perut. Qala Aliyun karramallahu wajhah, berkata sahabat Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah. Ini sedikit beda ya. Kalau sahabat lain radhiyallahu anhu, kalau Bilal Falaweh, Khalifatul Rasulillah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kalau Ali karramallahu wajhah, itu sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa kenapa Ali didoakan atau meneroleh dari yang berbeda, yang lainnya radhiyallahu anhu, tapi beliau karramallahu wajhah. Satu sebab wajahnya Ali itu tidak pernah dihadapkan ke berhala. Jadi wajahnya ini tidak pernah hadap ke berhala. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, sahabat Ali itu tidak pernah melihat ke kemaluannya. Kita lihatin dulu. Udah tahu jalannya. Udah tahu jalannya, masa nggak usah bayangin. So yo, yang dibayangin tuh yo enggak ya mana? Loh, makanya kita gak didoain begini. Sahabat Ali gak pernah lihat itunya, pistolnya lagi, kencing aja dilihatin. Dilihatin betul dilihatin. Nah, yuk, kok bilang pasti loh. Ya Allah alam tak gini mau sono. Itu ada. Bisa dibilang itu dia yang ngomong atau Allah sendiri yang menjelaskan. Nah, ya mungkin kesaksian. Apa dia ngomong, saya nggak pernah lihat. Nah, ya mungkin bisa jadi. Nah, Wallahu a'lam, bisa jadi. Lah mungkin ya kalau masa orang lain. Lah kalau orang lain kan ya sekali dua kali lihat ketika kencing. Lah iya. Lah kencing kalau diginiin nakal.
menyembah ke berhala atau yang itu tadi. Wallahu a'lam. Idza dhahika al-alim, ketika tertawa dalam kemaksiatan, al-alim orang yang ahli ilmu, orang ahli ilmu tapi hobi maksiat, mendem. Dhahikatan dengan tertawa yang laka-laka, terbahak-bahak. Wah, menang, tenang. Itu apa nyimeng sama apa? Nyimeng. Nyimeng itu apa? Saya kan polos Mas atas. Nyimeng itu apa Mas? Terus itu yang tanya kok. Tanya Pak Aep. Kan situ tadi yang tanya. Apa nyimeng? Majja minal ilmi majjatan. Majja maka akan terlepaslah minal ilmi dari ilmu majjatan dengan satu lepasan. Pokoknya orang biar pinter kayak apa tapi kalau maksiat ilmunya mereka hilang satu. Keberkahan ilmunya maksudnya, bukan kok orang pinter maksiat tiba-tiba langsung lola ya. Pinter kadang ya tetap pinter, kadang malah makin maksiat malah makin pinter. Oh, makin maksiat makin kaya ya ada, makin maksiat makin pinter ya ada. Fir'aun itu kurang apa? Fir'aun itu segala keinginan kehidupan kebanyakan orang dipunyai sama Fir'aun. Fir'aun itu terlahir dari keluarga raja, bapaknya kan Raja Ramses I, Ramses II kan itu. Lah terus kehidupan nyaman, anak raja ya nyaman. Dia jadi raja, duit banyak, pengikut banyak, omongannya jarinya maju. Kejar, maju, Fir'aun. Lah, Fir'aun raja Pak. Musa ya apa bentaranya kejar. Ya kan segala kemudahan hidup itu rata-rata yang dimiliki orang banyak itu dipunyai sama Fir'aun. Padahal maksiatnya luar biasa. Nah itulah yang disebut dengan istidraj. Semakin maksiat tapi kemudahan kehidupan di dunia, tapi makin dikasih, itu namanya istidraj. Wa tafrahu ala dhahri, engkau seneng-seneng ala dhahri di atas tubuh. Wa tahzan, dan engkau akan susah sedih fi badri, di dalam perut. Awam koyo opo, seneng koyo opo, terserah, tapi nanti awas. Wa tahzan, dan engkau akan bersedih fi badri, dalam wal farah, dan kata farah yusta'malu itu digunakan fi ma'anin, dalam banyak makna. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya apa? Satu kata tapi maknanya banyak. Kayak bisa, itu bisa dimaknai yang bisa ular. Orang yang mampu untuk mengerjakan namanya kan dia bisa. Apa namanya? Satu kata tapi bisa bermakna banyak. Wih, pinter Mas. Itu ben malam Jumat kok pinter ini. Kesurupan dari lapangan situ tuh ya. Pokoknya itulah. Kata farah, farhun, jadi nama orang Farhan, itu mempunyai banyak arti. Kayak kata roihun, roihan. Roihan itu bisa diartikan segar, bisa diartikan angin semilir, tapi juga bisa diartikan kentut. Yang kentut yang jelek, dikasih nama roihan kalau diartikan kentut ya. Kan banyak yang namanya raihan ya. Ya diartikan mungkin seger,
Tapi kalau bau kentut ya kadang-kadang ya seger. Ahadua yang satu, nomor satu, kata farhun itu artinya al-baqar, artinya sombong. Wa alaihi qauluhu ta'ala, dan makna ini ada dalam firman Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Farhun, farihin diartikan sombong. Itu ada di surah Al-Qasas ayat 76. Wasani yang kedua, kata farhun itu dimanai ar-ridho, yaitu ridho. Kalau bahasa kita rela, bahasa Arabnya ridho, bahasa Arabnya zohir, bahasa kitanya lahir. Zohir batin, bahasa kitanya lahir batin. Zuhur, di sebagian tempat orang bilangnya luhur. Beduk, kalau daerah kampung saya mau beduk bilang gitu. Cuman kalau daerah mertua saja kalau luhur itu bilangnya luhur. Wes wat luhur kok. Zuhur jadinya luhur. Zohir jadinya lahir. Ridho jadinya rela. Yo orang ridho kan rela kan. Wa alaihi qauluhu ta'ala, dan makna ini ada dalam firman Allah Ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin, setiap golongan, kelompok. Hizbun itu artinya kelompok. Bima ladaihim, dengan apa yang ada di mereka, farihun, mereka itu ridho. Orang itu akan senang ridho dengan apa yang ada di kelompoknya. Biar salah kayak apa ya tetap dibela wong temennya. Tapi kalau musuh, biar gak salah ya dicari-cari salah. Ya wis, Qur'annya bilang begitu kok, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalau ada yang salah tapi temen, ya dicari pembelaannya. Tapi kalau musuh biar gak salah, ya dicari salahnya. Wis dari sononya begitu ya. Ya tadi maknanya kan banyak tadi Pak. Farihun maknanya banyak tadi. Yang ada makna pertama sombong, makna kedua ridho. Iya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap orang itu ridho dengan apa yang ada di kelompoknya. Itu makna kedua. Wasalisu, makna yang ketiga, as-surur, bahagia, senang. Wa alaihi qauluhu ta'ala, dan makna ini ada dalam firman Allah Ta'ala, farihina bima atahumullahu min fadlih. Farihina, mereka-mereka itu akan senang, bima, dengan apapun atahumullah yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia Allah. Al-Imran 170. Orang itu kalau dapat ya pokoknya senang. Itu makna yang ketiga. Warrabi'u, dan makna yang keempat, ladzatul qalbi. Ladzat dan jadi bahasa Indonesia lezat. Kelezatan hati, puasnya hati bahasa kita. Binaili ma yashtahi, karena memperoleh apa yang didambakan. Hati itu akan puas senang kalau dapat sesuatu yang diidam-idamkan. Ada proyek enteng-entengan tapi hasilnya gede, itu kan war-war banget. Begitu dapat, yes, ya kan gitu kan.
Apa leman kok guyu man? Ini loh man, saya baca ini loh. Makanya yes. Iya. Asal dapat sesuatu yang sangat didamba-dambakan itu kan yes. Tapi kalau gagal kan Iya. ya sih emang begitu Pak. Lah makna farihun al-farhu itu lazzatul qalbi binaili ma yashtahi. Puasnya hati ketika memperoleh apa yang didambakan. Yes, ini baru. Yuqalu juga dikatakan fariha bi syaja'atihi wa nikmatillahi alaihi. Puas dengan keberaniannya. Akhirnya saya bisa. Yes. Wa nikmatillahi alaihi, dan nikmat Allah yang diterimanya. Ini yang enggak bagus yang seterusnya nih. Wa bi musibati aduwi, dan musibah yang menimpa musuhnya. Yes, akhirnya dia tumbang juga. Kemudian iya. Orang puas itu kan bukan hanya apa yang dia dapat kan. Apa yang dia dapat dia yes. Tapi begitu musuh saingannya, kompetitornya tumbang. Yes. Kompetitor, wah ini saingan berat kok tumbang. Wah. Yes. Tenang, ada dulu. Saya baca ini loh. Kok situ yang tenang-tenang. Ngaji saya ngaji. Begitu proyek kok kena temennya siap. Tapi begitu musuhnya tumbang, yes. Ini loh makna yang keempat. Kata farahun itu lazzatul qalbi binaili ma yashtahi. Terus wa tajma'ul mala 'ala dhahri, kau kumpulkan harta di atas punggungmu. Wa tandamu, dan kau akan menyesal 'ala dzalika, atas itu semua, fi badni, di dalam perutku. Kau kumpul walam tunfikhu fi ta'atillahi ta'ala, tapi tidak pernah berinfak untuk ketaatan pada Allah Ta'ala. Makanya biar gak nyesel ya mau Jumat bawa kerupuk 2 karung. Ayo. Biar gak nyesel gitu. Duit yang dikumpulin itu biar gak jadi penyesalan. Wes. Beli kerupuk 2 karung. Kok contoh kok ada aja. Lah ya kan kalau duit kok dikumpul-kumpulin tapi enggak untuk taat pada Allah, nanti akan jadi penyesalan. Lah kalau bagi-bagi insya Allah enggak bisa. Wa taqulu, dan engkau makan al-harama, yang haram, ala dhahri, di atas punggung. Nyekek botol no. Awas ya. Wa taquluka, dan akan memakanmu ad-didanu. Didan itu kalau ada bangkai udah lama terus ada hewannya. Apa set? Kalau orang Jawa set ya. Kalau orang sini apa? Blatung. Engkau makan haram wes karepmu, tapi awas kalau kau masuk ke dalam perutku, kau tubuhmu akan dimakan belatung. Wih, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Langsung cacing jadi santapan cacing tanah. Sampai yang tersisa kerangka, itulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kama qala Roma Irama.
Lah iya kan. Kama kola. Oh, iya. Saya nonton video yang itu ya. Malam pertama di kuburan ngeri. Nonton gak sampai selesai, saya pindah channel lah. Ngeri. Editan AI kan serem kan gambarnya ya. Kalau dulu sih hanya gambar-gambar ini, sekarang pakai AI serem. Wa tahtalu ay tatakabbaru, engkau menyombongkan diri. Wa tujibu binafsika marahan, dan engkau kagum dengan dirimu sendiri, marahan dengan sebenar-benarnya kagum. Wah, cuma saya yang bisa. Oh, yang cemen. Saya ini yang bisa. Terserah kalau begitu di atas mulut bumi, ala dhahri, di atas punggungku. Tapi wa tadillu ay tasiru dzalilan, engkau akan jadi hina. Tasiru dzalilan fi badan. Orang yang disombongin, umpama kita mati gitu, ada orang yang kita sombongin, dia kok ikut ngubur, yakin tuh nginjeknya paling kencang. Awas dulu lu sombongnya gak karuan. Kalau perlu sambil loncat-loncat ya. Pas palanya. Pas palanya. Apalagi keluarganya nyuruh ya. Pak yang sebelah sana Pak, biar tanya padet, langsung tambah gemes lagi. Makanya Pak, kalau ada musuh yang mati ikut ngubur ya, itu kesempatan balas dendam. Mau diinjek, mau diapa juga. Kalau perlu malah keluarganya yang nyuruh, Pak injek yang kuat Pak, itu biar tangannya padat, begitu ya. Langsung awas nanti waktu hidup ngeselin, awas saya injek-injek ya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, wa iyyaka, dan hati-hatilah engkau, wa isbadal izari, dan menjulurkan pakaian. Isbal, kita ini selalu dikatain isbal sama orang-orang Wahabi, karena kita makainya celana itu biasanya di bawah mata kaki. Memang Rasulullah melarang untuk isbal, tapi kan ada alasannya. Kenapa Rasulullah melarang isbal? Karena dulu pakaian itu kan apa ya, sebagai kesombongan. Dulu kalau orang-orang yang nggak punya itu kan pakaiannya biasanya segini nih, yang kayak kalau kita punya celana pencak silat itu kan segini kan ya. Nah itu pertanda dia orang nggak punya. Tapi pertanda orang kaya itu kalau pakai baju sampai nyeret-nyeret lengsreh. Nah dulu pakaian dengan model seperti itu sebagai lambang kekayaan, lambang kesombongan. Maka Rasulullah melarang orang memakai pakaian di bawah mata kaki, apalagi sampai nyeret-nyeret. Tapi alasannya karena kesombongan. Nah kalau sekarang logikanya dibalik, yang pakai celana cingkrang tapi malah nyombong. Paling guna sih Ayo, ini yang sunnah ini pakai celana. Neraka semua ini celana kok di bawah mata kaki. Nah, alasan kenapa Rasulullah melarang isbal di bawah mata kaki itu alasannya karena kesombongan. Lah ada sahabat kalau nggak salah itu Abu Bakar sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kan digambarkan orangnya kurus kecil, kurus. Lah, mohon maaf. Ini apa namanya? Kalau orang Jawa namanya tungkang. Apa ini? Tumit. Abdullah bin Mas'ud itu punya cacat di situ. Lah dia itu kalau itunya kelihatan malu. Lah terus dia tanya Rasul, ya Rasul kalau kayak saya gimana? Saya ini kalau pakaian selalu nutupi ini karena saya punya cacat di sini nih. Malu kalau dilihat orang. Ya lain, kan alasannya bukan karena sombong. Nah dalam riwayat Abu Bakar itu sama. Abu Bakar itu orangnya juga tinggi, kurus kalau dalam bayangan itu, nah selalu memakai yang tadi
untuk nutupi. Dan jadi kalau isbal di bawah mata kaki kok alasannya bukan kesombongan, ya diperbolehkan. Lah kalau dulu memang lambang kekayaan itu ya di pakaian. Lah makanya sekarang kalau logikanya dibalik, saya pernah mampir satu masjid sholat asar. Kebetulan saya pas di belakang imam. Dan celana saya kan celana lepis ada panjang. Imamnya kan madep ke belakang, kontrol atau langsung pak celananya diangkat. Saya angkat, saya pegangin begini kan. Dan begitu takbir oleh prosot lagi. Bilangnya suruh ngangkat, nah kalau suruh gulung beda. Iya. Kayak tadi pagi ada yang minta foto setengah badan buat bikin banner buat acara Isra Mi'raj. Saya kirimi foto saya cuma badan doang sepotong. Dia langsung wah. Saya jawab katanya setengah badan. Yuk mintanya foto setengah badan. Bukan saya kirim ya begini dong nih. Saya potong, saya kirim. Langsung orangnya gue kakak. Nah gimana? Emang salah saya kirim? Enggak sih. Katanya setengah badan. Ya itu begitu suruh ngangkat ya saya angkat, saya pegangin begini kan. Udah begitu takbir kan Allah pas. Begitu takbir dia bacanya Allah, wah. Saya tungguin sampai kelar. Wiridannya nggak habis. Maksudnya mau saya tanyain dulu, mau ajak ngobrol dulu. Kostumnya mau oke, jenggot segini, celana ini pakai yang kayak model India nih. Tapi begitu takbir Allah. Untuk itu asar. Coba kalau maghrib ketahuan banget. Maghrib ketahuan jelas ini. Itu ketahuan kalau orang Jawa Pak. Yes. Fa inna isbalal izar, karena sesungguhnya menjulurkan pakaian minal mahilati itu termasuk bagian dari kesombongan. Jadi kalau dalam bahasa fikihnya itu alasan hukumnya kenapa sampai dilarang isbal karena kesombongan. Nah kalau logikanya dibalik kan dia kebalik lagi. Wala yuhibbu Allah, dan itu Allah tidak suka. Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi. Wah ini abot ini. Wa inimru'un, dan ketika ada seseorang syatamaka yang memaki-makimu, wa ayyaraka menghina-hinamu, bi amrin huwa fika, dan memang itu ada di dirimu. Berarti ya jujur aja. Umpama kere dibilang dasar pelarat tekoran gendong jadat umpama. Fala tu'ayyirhu, maka engkau jangan membalas penghinanya bi amrin huwa fihi, dengan apa yang ada di orang tersebut. Walah iya ampun. Kalau kita dikatain enaknya yo balik katain. Kalau perlu dikatain satu balasnya 16 ya. Gemes sih. Iya. Umpama lu naik motor, kita pelan-pelan tiba-tiba ada yang ngebut, wek, nyepret ke kita. Kowe naik langsung dimaki-maki yo. Saya pas kapan itu di turunan yang ke arah Kota Muda itu, saya udah pelan-pelan, anak sekolah, buat siapa? Wadahu yaqulu wa balu alaihi, dan biarkan saja orang seperti itu, wa balu alaihi,
dia akan dapat celakanya sendiri. Wa ajruhu laka, dan pahalanya untukmu. Tapi ini bukan perkara mudah. Wala tasubbanna, dan jangan sekali-kali suka memaki-maki orang, ahad, dan seorang. Rawahu Ibnu Hibban. Wa tamshi, dan engkau berjalan masruron, dengan senang, bahagia. Jalan ke sono kemari, jalan-jalan bahagia. Ala dhahri, di atas punggungku. Wa taqamu, dan engkau tanzilu, akan turun. Khazinan, dengan susah. Fi badni, di dalam perutku. Wa tamshi, dan engkau berjalan fi nuris syamsi wal qamari was siraj. Engkau berjalan dalam penerangan matahari, wal qamari, rembulan, was siraj, dan lampu. Kau jalan di atas muka bumi dengan terang cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu, ala dhahri, di atas punggungku. Wa taqau, dan menjadi ay asiru, engkau menjadi fil dhulumati, gelap, fi badni, dalam perutku, gelap. Wa tamshi alal majami, dan engkau berjalan di atas keramaian. Ai ila mawadi ijtima'in nas, ke tempat berkumpulnya banyak orang. Di muka bumi temenmu banyak, kesono kemari temen banyak. Ala dhahri, di atas punggung. Wa taqamu, dan engkau akan yasir, menjadi wahid, dan sendirian. Aimun faridan, artinya sendirian. Fi badani, dalam perut. Di sini teman kita banyak, tapi nanti di sono sendirian. Yatsba'ul mayyitu salah satu. Kalau ada orang meninggal, yang nganter 3. Yarji'u isnani, yang 2 balik. Wa yabqa wahid, yang tetap nemenin 1. Yang nganter 3, yang 2 balik, yang nemenin 1. Hartanya ikut nganterin, keluarganya ikut nganterin, tapi balik, dan tetap nemenin 1 amalnya. Dulu waktu pacaran katanya sehidup enak, belum mati aja udah ditinggalin loh. Kalau dicekek, Belum mati aja udah pengen dicekek. Awas mobil. Ayo. Sekarang temennya banyak, terang, tapi nanti sono sendirian, gelap. Bayangin gitu, jadi takut ya. Tapi wong ya mau nggak mau, takut nggak takut ya bakalan ke sono. Dan kalau agama lain malah serem, batal. Yang agama satu ya enak ya, dipakai jas, pakai gamis, gamis apa? Pakai pakaian yang rapi, sepatu. Kalau perlu dibawain ATM ya, kartu kredit. Ya kan jasnya ada kantongnya lah, kalau kayak kapan kan gak ada kantongnya, motor gimana? Lah kalau ada kantongnya kan bawain kartu kredit, bawain ATM, bawain HP terbaru. Wallahu a'lam bishawab.